juga mengatakan kalau ia tidak melihat keuntungan yang lebih besar dengan memilih kebangsaan Indonesia ketimbang Italia. Lalu ada Kevin Dix. Pada tahun 2022, PSSI sempat melakukan upaya awal menaturalisasi Kevin Dix. Sayang, pemain berdarah Belanda itu menolak proses naturalisasi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua yang menyambutnya, kepada semua umat Islam, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Semoga kalian menyambutnya dengan diredai dan dirahmati oleh Allah SWT, dan sentiasa kalian berada dalam keadaan baik, sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Oke, guys. Sekarang ini beberapa pemain-pemain keturunan yang dulunya menolak membela timnas Indonesia kini pengen untuk membela timnas Indonesia. Apa kata anda, guys? Bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Jadi dalam video pada kali ini saya ingin mengulas dan membicarakan apa yang diutarakan oleh video pada kali ini, yaitu pemain keturunan yang dulu menolak kini merengek main di timnas. Justin Ubner beri sindiran tajam. Justin Ubner pun sudah bicara, guys. Justin Ubner sudah membuka suara terkait dengan beberapa pemain keturunan yang dulu menolak kini membela. Karena mereka mengetahui bahwa Indonesia sudah masuk ke round ketiga, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi ada peluang untuk Indonesia melaju ke Piala Dunia. Jadi pemain-pemain ini kembali pengen untuk membela tim nasional. Tapi terpulang kepada ketum dan juga pengurusan PSSI juga STY, bagaimana mereka yang lebih arif dalam perkara ini. Apapun, guys, kita semak dulu video ini, baru nanti kita akan memberi ulasan selepas video ini kita lihat, nonton penuh ya, baru kita tahu apa hujung pangkalnya. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita semak dulu video ini, guys. Prestasi timnas Indonesia sedang meningkat drastis dalam 1 tahun kebelakang. Peningkatan prestasi ini kemudian membuat banyak pemain keturunan berlomba-lomba mau memperkuat timnas. Padahal sebelumnya beberapa pemain ini pernah menolak pinangan PSSI. Emil Audiro, Fenomena Kevin seperti Dix ini memancing kritik dari Justin Hubner, pemain paling prima dalam skuad timnas. Justin Seperti Hubner apa ulasannya? angkat bicara. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan jangan lupa notifikasinya subscribe supaya tidak Starting ketinggalan 11 juga ya. sepak bola dari Starting 11 Moment. Indonesia sebelum era STY. Timnas Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat semenjak kedatangan Sintayong. Namun sebelum kedatangan pelatih Korea Selatan, timnas berada dalam era kegelapan. Sebuah era yang menurut banyak orang adalah era paling suram. Pasca kepergian Luis Milla, kursi kepelatihan timnas berada dalam kekosongan. Timnas yang kali itu menjadikan Bima Sakti sebagai caretaker tertarik dengan rekam jejak Simon McManamy. Simon saat itu baru saja membawa Bayangkara FC menjuarai Liga 1 musim 2016-2017. Meskipun memiliki CV yang menarik, McManamy nyatanya tidak bisa membangkitkan Indonesia. Timnas di bawah asuhannya justru mengemas sejumlah hasil mengecewakan. Bahkan Lili timnas Pali selalu ada lagi menjadi ya situ. bulan-bulanan lawan dalam sejumlah laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Pola permainan dan komposisi skuad menjadi perbedaan mencolok era McManamy dan Sintayong. McManamy dahulu banyak mengandalkan pemain-pemain senior. Wah, ini pemain-pemain dulu. Sebut saja Beto Gonçalves, Justinus Pae, Ahmad Jufrianto, dan beberapa nama lainnya. Sintayong sementara itu lebih memilih memotong generasi. Pemain-pemain andalannya mayoritas adalah pemain-pemain muda yang banyak mengenyam pengalaman. Sebut saja Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Ari, dan sebagainya. Tapi Sintayong ini, guys, dia masuk sejak di timnas Indonesia tahun 2000
di penghujung 2019 dan awal 2020 itu, dia terus potong generasi. Dia ambil semua pemain-pemain muda dan pada waktu itu dia juga mengendalikan U20, U23 dan juga timnas senior. Sekaligus ketiga-tiganya. Jadi kalau ada tournament, Sinteyong lah yang jadi pelatihnya pada ketika itu. Dan disitulah dia melihat perkembangan potensi bibit-bibit muda ini. Jadi dia ambil yang umur 23, 22 dan 20 di bawah 23 lah. Keseluruhan kebanyakannya itu dia masukkan ke dalam timnas senior perlahan-lahan sedikit demi sedikit ya. Dan akhirnya pemain-pemain di timnas senior itu hampir kebanyakannya ataupun keseluruhannya itu pemain muda yang umur 23 tahun ke bawah. Dan dia bina anak-anak muda ini, bagaimana dia bentuk mental ya. Sekejap saja Sinteyong lakukan ini. Dia bentuk mental pemain-pemain muda ini untuk cepat beradaptasi dengan dia punya cara latihan, disiplin yang tinggi dan cara latihan yang berat. Dan kadang-kadang pemain-pemain yang tidak mengikut disiplin yang baik ini, dia akan singkirkan, dicoret daripada timnas ini. Jadi disiplin Sinteyong ini, dia bukan sahaja daripada segi permainan skill individu ataupun kecepatan ataupun stamina, tetapi disiplin yang sangat tinggi apabila dapat mengikut masa, mengikut arahannya, dari segi pola pematekanan dia tengok, dari segi pembentukan fizikal, semua itu akan diambil perhatian oleh Sinteyong. Jadi sebab itu Indonesia sekarang ini mula berkembang dengan bibit-bibit muda ini. Sampailah ke hari ini tahun 2024, Sinteyong 4 ke 5 tahun di timnas Indonesia bangkit dengan mendadak. Ya, ini belum lagi kita cerita terkait dengan pemain keturunannya, itu baru di era awal Sinteyong itu. Oke guys, kita lanjut dulu. Komposisi pemain ini membuat permainan timnas era Sin dan era McManamy benar-benar berbeda. Permainan timnas era McManamy buat sebagian orang jauh lebih monoton dan membosankan. Inilah yang membuat karir McManamy tidak bertahan lama. McManamy asal Skotlandia itu dipecat pada November 2019. Dipecat November 2019. Timnas bersama McManamy adalah menang 2 kali dan menelan 5 kekalahan dari 7 pertandingan. Titik balik timnas dan peran para diaspora. Pasca era kegelapan, timnas akhirnya bangkit dari keterpurukan. Sinteyong butuh waktu untuk beradaptasi. Hingga pada akhirnya pelatih asal Korea Selatan ini membawa sesuatu yang berbeda ke dalam skuad Indonesia. Sinteyong membawa timnas Indonesia menuju sejumlah prestasi yang bahkan belum pernah diraih sebelumnya. Sinteyong membawa timnas lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya dalam 18 tahun pada 2023. Kemudian yang terbaru, Sinteyong membawa timnas menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal pada edisi-edisi sebelumnya, prestasi paling bagus timnas hanya mentok sampai putaran kedua. Semua prestasi timnas era Sinteyong terjadi karena beberapa faktor. Faktor terbesarnya adalah banyaknya pemain diaspora alias pemain keturunan asing dalam skuad. Terlepas dari kontroversi cerita yang kedua, guys. Para diaspora ini telah menambah kualitas sekaligus pengalaman ke dalam skuad Garuda. Terhitung sampai pertandingan terakhir melawan Filipina, ada 12 pemain keturunan dalam skuad Indonesia. Kelvin Verdong menjadi nama terakhir dalam daftar ini. Ditambah nama-nama lain seperti Rafael Struijk, Nathan Choaon, Tom Hai, dan Justin Hubner. Dari awal, penambahan pemain-pemain diaspora memang menjadi proyek utama PSSI dan Sinteyong. Bahkan setelah 12 pemain yang telah didapatkan, proyek ini masih berlanjut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang program ini masih akan jadi berlanjut. Program jangka panjang. Sindiran Justinumna. Ini apa sindiran Justinumna ini, guys? Sebelum itu, guys, saya setuju dengan Bapak Erick Thohir, PSSI. Dia punya hala tuju yang jelas ya. Bapak Erick Thohir ini dia masuk ya menjadi ketua umum PSSI. Dia terus ada blueprint 5 ke 10 tahun timnas Indonesia akan datang.
Dia bina ini training center di IKN, kemudian semua fasilitas dalam stadion-stadion diperbaiki, dan juga yang ketiga ini peran yang sangat penting ialah penambahan kedalaman pemain-pemain diaspora ini. Itu berlanjut sehingga Indonesia ini akan mencapai satu tahap yang Bapak Erik ini akan berpuas hati dengan setiap komitmen pemain-pemain diaspora ini. Sehingga Indonesia kemungkinannya akan melaju lagi ke Piala Dunia. Jadi jelas ya misi dan visi Bapak Erick Thohir itu selepas dia masuk dalam kepimpinan ketum ini. Kita nampak ini satu-satunya yang sangat cintakan sepak bola dan dia punya pengalaman membina Inter Milan itu daripada yang di bawah sampailah Inter Milan naik. Itu semua adalah jasa Bapak Erick Thohir sebenarnya. Dan Bapak Erick Thohir ini dalam sepak bola ini dia punya pengaruh dengan federasi FIFA, terutamanya Presiden FIFA sendiri Gianni Infantino itu sangat akrab. Kemudian dengan klub-klub punya presiden di Eropa pun dia senang untuk berkolaborasi dan juga berbincang terkait dengan pemain-pemain diaspora ini. Nah, itu pentingnya ada ketum seperti ini. Senang untuk menjalankan sesuatu tugasan itu. Oke guys, kita Timnas Indonesia yang teruskan. sedang meroket membuat tim Garuda menjadi daya tarik. Tidak cuma bagi para fans, tapi juga bagi para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat telah membuat sejumlah pemain keturunan melirik kesempatan untuk bermain di timnas. Fenomena merebaknya minat memperkuat timnas rupanya menarik perhatian Justin Hubner. Wah, ini Justin Hubner yang Hubner. merupakan salah satu punggawa timnas memang sedang rajin menyuarakan aspirasinya di media sosial. Sekarang ia mengkritik para calon-calon pemain keturunan yang baru berminat membela Indonesia saat prestasi timnas sedang naik. Kritikan Hubner ini diunggah oleh sang pemain lewat Instastory pada Jumat di 14 Juni Instastory 2024. ya. Caption yang ditulis baru ya. Hubner dalam unggahan itu mengatakan kalau Kalau banyak pemain keturunan menolak tawaran timnas ketika sedang terpuruk. Lalu beberapa dari mereka sekarang malah dengan senang hati mengenakan logo Garuda di dada saat prestasi timnas berada pada pedas puncaknya. kritikannya. Kritikan yang diberikan Hubner bahkan sampai mendapat Pedas, sorotan guys, ya. media Malaysia Astro. Hubner tidak menyebut spesifik kritikannya itu ia tujukan kepada siapa. Namun Astro bilang kalau kritikan ini ditujukan pada pemain-pemain yang sedang melakukan lobby-lobby agar bisa bermain untuk timnas. Calon diaspora siap jilat ludah. Oh, Spesifik siapa? soal kritikan Hubner Emil Audiro? memang benar ada beberapa pemain yang pernah menolak timnas. Kala itu beberapa dari mereka punya beragam alasan. Salah satunya karena menganggap level timnas masih belum memenuhi ekspektasi mereka. Kisah Kemungkinan Emil Audero mungkin menjadi yang paling terkenal. Bulan April lalu, naturalisasi Audero disebut telah masuk ke dalam agenda PSSI pimpinan Erick Thohir. Namun, naturalisasi impian itu pada akhirnya batal terlaksana karena keinginan Audero sendiri. Belak-belakan, Audero menyatakan kalau dirinya memang orang Indonesia. Namun, kiper berusia 27 tahun masih ragu melepas status kewarganegaraan Italia yang ia miliki. Audero juga mengatakan kalau ia tidak melihat keuntungan yang lebih besar dengan memilih kebangsaan Indonesia ketimbang Italia. Lalu ada Kevin Dix. Pada tahun 2022, PSSI sempat melakukan upaya awal menaturalisasi Kevin Dix. Sayang, pemain berdarah Belanda itu menolak proses naturalisasi, sehingga PSSI memutuskan tidak melanjutkan agendanya. Awalnya diketahui Dix menolak proses naturalisasi dari timnas karena tidak mendapat restu orang tua. Namun PSSI menyatakan kalau Dix menolak Indonesia karena keputusannya sendiri. Bersamaan dengan PSSI, timnas Belanda juga menyatakan minatnya pada Dix. Dix lebih memilih Belanda daripada Indonesia. Terkhusus Kevin Dix, meski pernah menolak timnas, belakangan ini sang pemain mulai melempar kode untuk Indonesia. Pemain berdarah Belanda ini menyukai semua unggahan yang berkaitan dengan Indonesia di media sosial. Wow. Sayangnya momen ini terjadi semua. saat prestasi Indonesia sedang menanjak. Sedangkan saat Indonesia sedang dalam masa transisi, Dix malah menolak pinangan Garuda. Itulah. PSSI tetap pada rencananya.
Terlepas Tapi- dari banyaknya kontroversi soal pemain naturalisasi, PSSI tetap pada rencananya. Ketua Umum Erick Thohir telah menetapkan proyek naturalisasi sebagai bagian Martin dari Pais. pengembangan sepak bola Indonesia. Jadi proyek ini akan terus berlanjut apapun yang terjadi. Meski proyek naturalisasi menjadi agenda utama, PSSI tidak melupakan agenda melakukan pengembangan di level lokal. Setelah tim nasional, Erick Thohir bilang proyek PSSI berikutnya adalah melakukan pembenahan liga. Terkhusus pemain naturalisasi, PSSI bilang kalau setiap pemain yang punya darah Indonesia berhak membela timnas. Jadi, terlepas dari apapun tujuannya, selagi pemain itu mau membela timnas, tidak boleh ada yang menghalangi. Itulah dia Betul juga. ulasan mengenai kritikan Hapner pada calon-calon pemain naturalisasi Indonesia. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah kritikan Hapner pantas dan sesuai fakta? Komen di bawah ya. Kita ulas guys ya. Oke guys, satu lagi persoalan yang perlu ada jawaban. Kenapa pemain-pemain diaspora yang dulu dipanggil untuk membela timnas Indonesia tetapi menolak? Tetapi kini selalu saja like Indonesia punya page di Instagram, mungkin di Facebook juga dan di media-media sosial yang lain. Dan saya sangat setuju guys, setuju banget ya. Dengan kata-kata Justin Lubner, sindiran itu pedas tetapi masuk ke dalam jiwa sesiapa yang terasa dengan apa yang dia katakan itu ya. Ketika timnas Indonesia itu masih lagi terpuruk di bawah, pemain ini malah menolak, tetapi ketika sudah timnas Indonesia naik ke satu tahap level yang sekarang ini, sehingga ke putaran ketiga Piala Dunia ini, dan hampir kemungkinan akan terus lagi berlanjut ke putaran keempat dan ke seterusnya, malah pemain ini ingin masuk membela timnas Indonesia pula. Jadi bagaimana menurut kalian guys ya? Bagi saya punya pandangan, ini saya punya pandangan, saya punya pendapat sendiri ya. Oke. Kevin Dix dan Emil Audiro dulu pernah dipanggil. Emil Audiro dulu ayahnya menolak. Begitu juga dengan Kevin Dix. Kalau mengikut admin ini tadi, ayahnya menolak dan Kevin Dix sendiri juga menolak untuk timnas Indonesia karena pada waktu itu, pada masa itu Indonesia masih lagi tidak ada hala tuju dalam PSSI itu sendiri, dan bukan pun diketuai oleh Bapak Erick Thohir ketika itu, diketuai oleh ketum sebelum itu lagi. Dan mungkin mereka juga melihat kepada kondisi karir mereka ketika itu. Jadi tidak ada hala tuju yang nampak yang jelas dalam timnas Indonesia. Jadi mereka bukan mungkin mereka yang menolak, tetapi kemungkinannya mereka masih lagi berpikir secara jelas apakah hala tuju dari ketum itu sendiri ataupun dari PSSI sendiri pada waktu itu. Nah, jadi mereka bukan menolak kemungkinannya, dan mungkin orang tua mereka itu benar-benar menolak sebab mereka juga melihat bahwa Indonesia pada waktu itu masih lagi jauh terkebelakang ya. Dan pada waktu ini apabila Indonesia sudah meningkat, kita nampak progresnya itu berjalan di bawah Sinteyong dan di bawah ketum yang baru Bapak Erick Thohir yang memang cintakan sepak bola ini, sama dengan STY. Cintanya kepada sepak bola itu sehingga dia membawa U20, U23 dan juga timnas senior sampai ke Piala Asia lah. Maksudnya rekod sejarah itu untuk timnas Indonesia, ketiga kelompok umur ini masuk ke Piala Asia itu di bawah Sinteyong. Jadi pemain-pemain yang dulunya ini menolak dan kini ingin membela timnas Indonesia. Dan Bapak Erick Thohir sendiri pernah bersalaman dan berjumpa dengan Emil Audiro ini untuk menyatakan hasrat itu. Tetapi sekarang ini kita tidak tahulah sampai mana prosesnya itu, sama ada masih lagi kah Emil Audiro itu dipanggil oleh PSSI dan Sinteyong atau bagaimana, kita tidak tahu guys. Dan saya punya kepercayaan penuh sebenarnya kepada ketum Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong.
siapa saja yang berketurunan Indonesia yang ingin mereka bawa, yang ingin mereka panggil untuk membela timnas Indonesia, sama ada pemain itu setuju atau tidak, itu di belakang kira lah. Perkara yang kedua, setuju atau tidak, yang penting mereka panggil Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong ini. Hasil mungkin perbincangan yang mereka lakukan, ini pemain yang bagus, boleh dibagi peluang, diberi peluang terlebih dahulu. Sekiranya dia punya disiplin tidak baik, boleh dicoret kembali. Seperti apa yang telah dilakukan kepada Elken Bagot itu. Sebab Elken Bagot memang dulu Elken Bagot bagus juga. Sebab masa Indonesia dibawa, Elken Bagot antara pemain keturunan pertama yang masuk ke dalam timnas Indonesia. Begitu nasionalismenya terhadap Indonesia itu. Belum lagi ada pemain-pemain keturunan yang lain, tapi Elken Bagot sanggup membela timnas Indonesia tatkala Indonesia itu jauh terpuruk ke bawah. Tetapi apabila sudah diberi peluang, dia pula ketika sudah naik-naik di klubnya, akhirnya apabila dipanggil semula, dia pula yang mempunyai disiplin yang tidak mengikut arahan. Maka peluang itu dicoret kembali oleh Sinteyong. Jadi ini sebagai pengajaran, ada pro dan kontranya. Emil Audira dan Kevin Dix dulu menolak, tapi sekarang ingin membela. Dan kalau dipanggil pun oleh Sinteyong dan Bapak Erick Thohir, mungkin dia mau atau tidak itu terpulang. Tetapi beri peluang dulu. Kalau dia masih lagi disiplinnya tidak bagus, itu coretlah kembali. Jadi itulah tadi pro dan kontranya. Elken Bagot begitu juga. Dulu dia bagus, ingin membela timnas Indonesia dalam keadaan timnas Indonesia terpuruk jauh, dia sanggup. Tetapi bila sudah pula dia di klubnya meningkat naik dan dia diperlukan oleh timnas Indonesia, dia tidak mau datang. Maka Sinteyong dan Ketum juga ada kuasa untuk mencoret kembali. Begitu. Jadi itu sekadar saya punya pandangan, guys. Saya punya pandangan dan pendapat ya. Kalau ini mungkin tidak bersamaan pendapat itu dengan kalian, ini kita sekadar kita punya perbincangan yang pro dan kontranya. Mungkin kalian punya pandangan yang lain. Saya setuju juga dengan Justin Hubner tadi. Memang patut kalau diikutkan pemain-pemain yang dulu menolak, kita jangan ambil itu pandangan Justin Hubner sendiri ya. Tetapi mungkin dari sudut pandang yang lain, Ketum dan Bapak Erick Thohir dan Sinteyong punya juga pandangan yang dari sudut yang berbeda, mungkin mengikut apa yang mereka rasa itu yang paling terbaik untuk timnas Indonesia. Oke guys, mungkin sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar guys di ruang kolom di bawah. Sama-sama kita ambil info-info yang menarik dan terbaik daripada kalian juga. Dan jangan lupa kepada yang baru mampir ke channel ini untuk subscribe, like, share, dan komen juga jika kalian suka dengan saya punya komentar dan reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak guys, jutaan terima kasih. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.